Halo, kenalin kami dari siswa Lacar golongan 2 angkatan 3 di Balai Diklat Keuangan Malang. Kami di kelompok B4, lebih tepatnya kelompok B4 tapi yang dipecah lagi. Kami akan membahas bagaimana sih benchmark di instansi yang kami tempati dengan instansi yang akan menjadi percontohan kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pantero Formandika, saya dari kelas B4 dan sekarang saya ditempatkan di KPP Pratama Toli-Toli. Saya Umnati Syeda Yusuf, saya juga anggota dari B4. Penempatan saya sekarang di KPP Pratama Tanjung, yang berada di Kalimantan Selatan. Oh ya. Selanjutnya, kami ditugaskan untuk memilih instansi untuk diidentifikasi karakteristik dan permasalahannya. Lalu kita juga disuruh memilih instansi perusahaan untuk dilakukan benchmark yang berkaitan dengan nilai-nilai aneka. Aneka itu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, itu. Lalu, fungsi aneka itu sebenarnya fungsi aneka ini kan kita sebagai ASN, kita kan perlu nilai-nilai dasar untuk meningkatkan profesionalitas kita. Nah, dari situ makanya ada nilai-nilai yang harus kita pegang teguh. Nilai-nilai itu adalah nilai aneka. Jadi di sini kita akan membandingkan nilai kita atau nilai yang harus dipegang oleh ASN dengan nilai-nilai yang ada di instansi lain. Bisa itu entah dari instansi pemerintahan maupun instansi swasta. Oke. Jadi Mas Pantero bisa dijelaskan gimana Direktorat Jenderal Pajak secara keseluruhan? Nah, kami kan memilih instansi kami sendiri, yaitu instansi Direktorat Jenderal Pajak ya. Kita sama-sama di DJP juga. Nah, di DJP ini sekarang kita lagi pembenahan semenjak SMO saat mulai operasi tanggal 24 Mei kemarin. Kita semakin menuju ke arah yang lebih baik lagi. Sebelumnya kita punya sistem informasi sendiri yang namanya SIDJP. Itu udah terbit pada tahun 2014 kalau enggak 2015 setelah modernisasi kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, di SIDJP ini karena memang sudah lama ya, itu terdapat beberapa kekurangan-kekurangan seperti nggak semuanya administrasi itu masuk di sana, seperti administrasi tentang PBB, administrasi tentang audit yang bagaimana. Jadi di DJP ini masih banyak aplikasi-aplikasi pihak ketiga yang dipergunakan untuk menunjang kinerja kita. Jadi nggak satu core system gitu loh. Jadi kalaupun ada orang baru atau sumber daya manusia yang baru, itu harus menyesuaikan banyak banget aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam bekerja. Seperti itu. Lalu sebenarnya di kita sendiri itu sumber daya manusianya pun juga nggak kalah saing. Di kita sumber daya manusianya juga bagus-bagus sih sebenarnya, cuma memang dalam sistem kita itu yang belum mengakomodir semuanya. Nah, maka dari itu kita menyiapkan Sesiap itu. Sesiap itu yang akan digagas terbit tahun 2023 sampai tahun 2024, itu akan merangkum semua perpajakan yang ada di Indonesia. Jadi, kalaupun nanti akun representatif kita atau AR akan menerbitkan STP, nggak harus ke aplikasi ini, nggak harus ke aplikasi ini lagi. Jadi, kita bisa terbitkan langsung dari sana. Lalu untuk memonitoring SPT tahunan masing-masing wajib pajak juga bisa dilakukan di sana. Seperti itu. Nah, terus nih, instansi pembanding kita tuh apa sih sebenarnya yang harus kita contoh buat kedepannya? Kalau dari pembahasan yang tadi kamu sebutkan itu, kan sebenarnya juga kalau Direktur Jenderal Pajak itu juga mengembangkan inovasi ya. Nah, tapi kalau yang aku juga pernah baca nih dari berita juga. Kamu kenal nggak kalau yang namanya perusahaan Shopee? Pasti kenal kan? Yang goyang Shopee itu. Yang lagi itu, yang viral yang ada goyang Shopee-nya itu. Nah, aku kan pernah baca-baca nih tentang gimana sih perusahaannya itu. Sebenarnya juga mereka juga menerapkan nilai-nilai sebenarnya. Mirip juga sih sebenarnya sama yang Direktur Jenderal Pajak. Kalau dari segi nilainya kan mereka lebih ke perusahaan e-commerce atau penjualan yang secara online. Nah, kalau yang dari aku lihat itu, mereka sebenarnya juga mengupayakan inovasi yang banyak. Misalnya seperti inovasi mengeluarkan promo nih. Nah, promo itu kan untuk menarik pesaing atau menarik para pelanggan. Gimana pelanggan itu gimana caranya biar mereka itu mau untuk melakukan transaksi di Shopee. Nah, dari situ itu salah satu inovasinya. Selain itu juga inovasi yang mereka lakukan itu misalnya seperti pembayaran secara virtual seperti Shopee Pay. Nah, Shopee Pay itu kan juga termasuk keunggulan mereka di mana mereka itu bekerja sama merchandise lain biar
Shopee dan juga merchandise lainnya itu saling bekerjasama dan menarik pelanggan. Nah, dari situ juga sebenarnya saya lihat kalau misalnya disamakan dengan, kalau pelanggannya DJP itu kan lebih ke wajib pajak ya. Nah, kalau disamakan dengan wajib pajak juga sebenarnya bisa kalau mereka itu gimana caranya biar mereka itu menarik untuk diikutin atau menarik untuk dilihat gitu. Nah, dari perkembangan inovasi aja tuh sebenarnya mereka udah sangat bagus menurutku. Apalagi kalau dari karyawannya. Jadi mereka itu sekarang karyawannya tuh lebih ada yang namanya employer branding. Jadi employer branding itu seperti mereka membuat image untuk meyakinkan orang-orang bahwa kalau perusahaan mereka itu perusahaan yang mengasihkan atau mereka bisa bekerja sambil bermain. Jadi mereka lingkungan pekerjaannya itu tidak monoton atau lingkungan pekerjaannya itu sebenarnya tidak kaku. Terus juga mereka bisa mengikuti perkembangan zaman tapi juga bisa tetap ikut bermain gitu loh. Seperti itu. Kalau menurutku dari keunggulan perusahaan Shopee nih. Nah, itu. Tapi sebenarnya juga kalau aku lihat memang karena Shopee ini juga lebih ke swasta ya daripada kalau yang seperti Direktur Jenderal Pajak kan itu punya pemerintahan. Nah, di situ sebenarnya ada perbedaannya dari situ sih. Kalau menurutmu gimana? Kalau menurutku sebenarnya ada beberapa sih yang bisa diterapin dari PT Shopee ke Direktorat Jenderal Pajak seperti pembayaran virtual tadi. Sebenarnya di Direktorat Jenderal Pajak pun juga udah pembayaran virtual. Kita nggak menerima uang secara langsung dari wajib pajak yang selanjutnya bisa saja beresiko kita salah gunakan. Nah, kita mengenal billing DJP. Billing DJP itu kan alat pembayaran virtual yang selanjutnya kita dapat nomor billing, lalu kita bisa bayarkan ke kantor pos atau bank-bank rekanan kita. Cuma kalau di Shopee itu kan cuma pakai ShopeePay dan one click selesai gitu kan. Nah, selanjutnya mungkin itu bisa diterapin sih di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi orang-orang tuh nggak perlu bingung-bingung lah ke bank atau ke ATM atau ke kantor pos, apalagi di masa pandemi gini kan. Jadi one click selesai semuanya, langsung urusan pajak selesai daripada dikejar-kejar orang pajak kan. Gitu. Betul. Terus kamu pernah lihat nggak perusahaan Shopee yang ada di Jakarta? Belum sih, belum pernah lihat. Kamu memang udah pernah? Jadi aku pernah lihat. Nah, di situ juga kan sebenarnya perusahaannya itu kan bisa juga didatangin oleh orang-orang luar. Maksudnya bagi mereka yang mau melihat seperti apa sih sistemnya perusahaannya itu. Nah, mereka bisa melihat. Nah, aku suka caranya gimana mereka men-treat orang yang dari luar atau bagaimana cara mereka men-treat pelanggan. Jadi bagi siapapun yang ingin masuk atau ingin berkunjung ke perusahaan itu, biasanya mereka itu melakukan sistem dengan cara fingerprint. Jadi mereka masuk, menuliskan nama, terus mereka memfoto wajahnya itu untuk bertemu dengan seseorang yang ada di perusahaan itu. Nah, menurut itu juga termasuk salah satu unggulan yang bisa diterapkan kalau misalnya mau diterapkan oleh DJP ya. Karena dengan begitu kan kita lebih mudah kalau mau ketemu misalnya sama seseorang, misalnya kalau yang di DJP itu oleh HR yang ketemu. Nah, itu bisa, apalagi di masa pandemi ini ya, di masa pandemi ini di mana orang-orang misalnya kalau antri kan harus memerlukan waktu, harus ada berdesak-desakan dengan orang lain. Tapi kalau misalnya hanya dengan menggunakan sekali klik aja seperti yang ada di perusahaan Shopee itu, mungkin itu juga termasuk inovasi tambahan. Aku pernah dengar nih tentang moto nilai-nilai perusahaan Shopee. Nah, jadi mereka itu men-treat setiap karyawannya sama. Jadi kayak misalnya antara karyawan satu dengan karyawan yang lain, biasanya mereka punya peluang untuk memajukan kualitas SDM-nya tuh sama gitu. Kalau misalnya mereka ingin belajar tentang suatu hal, satu orang ini ingin belajar tentang teknologi. Nah, dia akan dibantu oleh perusahaan untuk memajukan kualitasnya sendiri itu. Kalau di DJP gimana? Kalau di DJP sebenarnya juga ada fasilitas-fasilitas seperti itu, seperti diklat atau melanjutkan pendidikan yang lain. Cuma itu kan harus memiliki spesifikasi tertentu ya. Dan sembarang orang yang baru masuk, misal kita sebagai CPNS, langsung dapat diklat seperti itu kan nggak mungkin. Jadi kita harus belajar dulu dari pengalaman yang ada di lapangan, bagaimana kita menemui kasus-kasus di lapangan, bagaimana penyelesaiannya, baru kita terapkan buat kedepannya. Dengan kedepannya itu, kita harus memiliki pendidikan lanjutan buat mengambil suatu keputusan. Kan semakin naik jabatan, semakin tinggi tanggung jawab dan keputusan yang harus kita ambil. Seperti itu sih. Oh ya, jadi kalau untuk penerapannya, sebenarnya bisa dilakukan, tapi karena memang ada sedikit hambatan, seperti itu hambatannya kayak Shopee itu punyanya swasta, sementara DJP itu punyanya pemerintahan. Nah, kalau dari segi misalnya untuk penerapan, tapi
yang tidak ada hambatannya menurut Mas Tero apa? Terus mungkin kalau di DJP itu kan kita kan tersebar ya di seluruh Indonesia ya, dan memang stakeholder kita kan semua wajib pajak. Bukan seperti Shopee yang semua orang itu stakeholdernya, semua pelanggan kan stakeholdernya. Kalau kita kan hanya wajib pajaknya, dan kita juga dituntut harus berada di daerah-daerah juga. Seperti saya kan di KPP Pratama Toli-Toli. Banyak sekali kendala yang kita temuin di sini, apalagi kalau memang di kantor pelayanan pajak ya. Banyak sekali WP-WP yang memang harus diedukasi tentang bagaimana kewajiban perpajakannya, seperti bayar dan lapor itu. Terus belum lagi ada kendala-kendala jaringan seperti yang saya alami barusan. Nah, jadi kita harus banyak memiliki rencana-rencana cadangan sih. Seperti misal kalau ada memang kerjaan yang membutuhkan internet dan harus ada konsepnya, mungkin kita bisa merumuskan konsepnya dulu sebelum nanti kalau memang jaringannya sudah menyala kita tinggal upload. Seperti itu sih. Mungkin itu sih yang bisa kita bahas sekarang. Semoga kedepannya instansi kita akan semakin lebih baik lagi, nggak kalah saing dengan instansi-instansi lainnya. Aku juga setuju sih, soalnya juga Direktur Jenderal Pajak ini kan memang punya kelebihan, yaitu kelebihannya memang tersebar di mana-mana, di seluruh Indonesia ada. Dan juga DJP itu kan menjangkau warga-warga yang ada di pedalaman juga. Nah, di situ kan mereka juga dapat, kadang mereka juga kekurangan sinyal dan sebagainya. Nah, dari situ juga memang perlu adanya inovasi yang lebih sih. Mungkin itu aja yang bisa kita bahas ya. Semoga bermanfaat. Betul. Sekian dari kami. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.